Halo semua, kembali lagi sama saya Sita Lau, di film Popeye Sreveng, rilis tahun 2025. Popeye Srevenge bercerita tentang legenda Popeye yang menghantui orang yang mau berkemah di tempatnya atau di tempat tinggalnya. Kalau ada kabut di danau, segera cepat lari, karena Popeye akan keluar dari dalam kabut. Apakah Popeye melawan orang jahat atau Popeye jadi orang jahatnya? Film dimulai dengan seorang cewek berambut pirang yang sedang duduk di tepi danau. Tidak lama kemudian dua orang temannya datang menghampiri untuk mengajaknya bergegas membuat konten horor di tempat tersebut. Awalnya si rambut pirang ini merasa ragu untuk melakukannya. Tapi karena desakan dari kedua temannya, mereka pun akhirnya mulai membuat konten dengan berbagi tugas. Kedua teman dari si cewek pirang itu masuk ke dalam rumah. Sementara cewek pirang akan berada di luar untuk merekam suara. Akan tetapi wanita berambut pirang ini sibuk dengan alat perekam suaranya. Tiba-tiba tidak hanya itu, kedua teman pirang ini juga tewas di tangan psikopat tangan berotot. Setelah melakukan aksinya, tiba-tiba tulisan dengan ucapan "Selamat datang" terlihat di bawah pintu itu, tandanya film baru dimulai. Kemudian scene pun berganti, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Tara yang saat ini telah siap untuk pergi bersama teman-temannya. Namun sebelum itu Tara berpamitan kepada orang tuanya yang bernama Laura dan George. Sementara teman-teman Tara yang sudah menunggu di luar rumah masing-masing dari mereka bernama Nick, Donna, Sky, Katie, Benny dan Dian alias pacarnya Tara. Di sini Tara berencana mengajak mereka untuk ke suatu kabin yang sudah dibeli oleh orang tuanya beberapa tahun yang lalu karena Tara tidak ingin menyia-nyiakan tempat itu menjadi bangunan terbengkalai. Oleh sebab itu dia pun mengajak teman-temannya untuk mendekor kabin tersebut agar bisa menjadi tempat camping yang menyenangkan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tanpa sengaja mobil yang dikendarai Tara menabrak seorang pria parubaya. Seakan menyadari kemana rombongan Tara ini akan pergi, seketika pria itu pun menjadi kesal dan dia memperingati mereka untuk tidak pergi ke kabin yang ada di tengah hutan. Dikarenakan kabut yang terdapat di sekitar sana akan membuat mereka terbunuh. Mendengar perkataan itu, bukannya merasa takut, mereka malah menganggap pria tersebut sedang mabuk. Sesampainya mereka di kabin, seketika Katie langsung mengambil ponselnya untuk mencari sinyal. Tapi karena tidak terdapat sinyal di sekitar kabin, Katie pun pergi menjauh dari sana untuk mencari sinyal. Sementara itu Tara dan yang lain masih berada di depan kabin dan tiba-tiba mereka semua mendengar suara Katie berteriak. Mereka langsung ke tempat suara. Ternyata Katie menemukan tempat berendam yang sangat bagus. Singkat cerita, di saat Tara sedang melihat laporan cuaca, tanpa diduga dia dibuat terkejut karena keadaan cuaca untuk beberapa hari ke depan akan berkabut. Sontak hal itu membuatnya menjadi panik sebab mereka akan membutuhkan waktu tambahan untuk merenovasi kabin tersebut. Padahal Tara telah berjanji pada teman-temannya jika hanya butuh waktu sepekan untuk membuat kabin itu menjadi tempat camping. Di sisi lain, ketika si pria parubaya tadi sedang memancing, tanpa diduga dia malah menjadi korban dari psikopat Popeye. Bersamaan dengan itu, Tara yang tidak ingin teman-temannya terlena dengan waktu lama, dia pun meminta kepada teman-temannya itu untuk bergegas membantunya merenovasi kabin ini secepatnya. Lalu mereka dikaget oleh wanita di luar kabin. Mereka membuka pintu dan bertanya apa tujuannya. Wanita itu mengatakan jika ada seseorang yang tidak menyukai mereka semua berada di rumahnya saat ini.
Oleh karena itu wanita ini meminta mereka semua untuk segera pergi dari Sunny. Mendengar perkataan si wanita yang diduga sedang ngelantur sontak membuat Donna menjadi kesal dan perlahan mengusirnya dari kabin. Akan tetapi Tara yang tidak menyukai sikap Donna barusan dia pun pergi menyusul si wanita untuk meminta maaf, namun bukannya membalas permintaan maaf dari Tara, wanita ini malah mengancam Tara dan teman-temannya. Sementara Laura alias ibunya Tara yang khawatir dengan keadaan Tara saat ini tanpa diduga dia melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa terdapat kasus pembunuhan di sekitar kabin. Di sisi lain ketika Sky sedang bersantai di kolam air hangat tiba-tiba. Di keesokan harinya di saat Benny sedang senam 5 jari di tepi danau, tiba-tiba jangkar kapalnya yang keanunya, membuat dia kesakitan lalu si Popeye datang, langsung cabut kepala Benny. Bersamaan dengan itu orang tua Tara dan ibunya Dian yang menyadari jika anak-anak mereka pergi ke kabin. Mereka pun segera bergegas pergi ke sana untuk memastikan keadaan dari anak-anak mereka. Sementara Donna yang mengetahui bahwa pacarnya yaitu Nick telah berselingkuh dengan Sky, dia pun langsung pergi meninggalkan Nick begitu saja. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Nick dihajar oleh psikopat Popeye. Walau Nick bisa melawan, tenaga Popeye lebih kuat dari Nick. Nick tewas dengan matanya ditancapkan kayu. Tapi karena Donna sadar bahwa Nick tulus kepadanya dia pun kembali lagi untuk berbicara kepada Nick. Akan tetapi Donna dibuat terkejut karena melihat Nick yang sudah lewat. Di sisi lain Tara, Dian dan Katie menduga jika teman-temannya yang lain sedang pergi bersembunyi untuk minum-minum. Tara pun berinisiatif untuk mencari keberadaan mereka tapi bukannya menemukan keberadaan dari teman-temannya. Tara malah dibuat terkejut karena menemukan foto yang hampir terbakar. Di dalam foto tersebut terdapat gambar ibunya bersama anak-anak muridnya dulu. Sedikit info si Laura alias ibunya Tara dulu adalah seorang guru sejarah ketika dia belum masuk usia pensiun mengajar. Namun Dylan yang tidak ingin membuat Tara berpikiran aneh dengan menemukan foto tersebut dia pun mengajak Tara dan Katie untuk kembali masuk ke kabin. Akan tetapi ketika mereka akan pergi tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah hutan sontak hal itu pun membuat mereka langsung pergi ke sumber suara untuk mengeceknya. Ternyata suara tersebut berasal dari teriakan Donna yang sedang dibantai oleh psikopat Popeye menggunakan traktor. Menyadari jika aksinya telah ditonton sontak psikopat itu, pun langsung mengejar mereka untuk menjadi target selanjutnya. Bersamaan dengan itu orang tua Tara dan ibunya Dian yang telah tiba di sana. Tanpa diduga ibunya Dylan malah turut menjadi korban dari Popeye. Sementara Katie yang terpisah dari Tara dia pun ikut menjadi korban dari kekejaman psikopat Popeye. Di sisi lain Dylan, Tara dan kedua orang tuanya berhasil masuk ke dalam kabin untuk bersembunyi. Lalu ibu Tara menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Saat Laura masih menjadi seorang guru, dulu ada seorang anak muridnya yang bernama Johnny di mana Johnny ini sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dikarenakan fisik Johnny yang terlihat kekar padahal umurnya masih bocil. Merasa kasihan pada anak tersebut, Laura menyuruh Tara untuk membela Johnny. Tepat di hadapan para pembuli tapi karena si pembuli tidak terima Tara melakukan hal itu, si pembuli malah melukai Tara yang otomatis membuat Johnny langsung membunuh orang yang membulinya. Pas kejadian tersebut oleh orang lain. Lalu warga berkumpul menuju ke rumah Johnny. Karena sudah emosi warga pun langsung membakar rumah Johnny.
Beruntung nyawa Johnny selamat dari kobaran api tapi kedua orang tuanya tidak selamat. Melihat Johnny lari keluar warga langsung kejar Johnny. Sampai di sebuah tepi danau dia malah terpeleset, lalu masuk ke dalam danau. Johnny tewas tenggelam di danau tersebut. Sejak saat itulah, apabila kabut tebal muncul dari arah danau maka Johnny alias psikopat Popeye datang ke kabin atau ke tempat tinggalnya dulu untuk balas dendam. Tiba-tiba wanita tadi masuk ke dalam kabin, lalu menusuk kedua orang tua Tara. Lalu wanita itu perkenalkan diri. Nama dia Olive, dia adalah saudara dari Johnny. Kenapa dia bisa selamat dari kebakaran itu? Karena Olive dikunci di ruangan bawah tanah. Setahu admin Popeye yang admin tonton selama ini, Olive adalah pacar dari Popeye. Kenapa di sini jadi saudara ya? Namanya juga film ya, gimana lagi kan, lanjut. Tanpa basa-basi Olive menyerang Dylan, karena Tara tidak mau menerima cinta dari Johnny. Ketika Dylan tersedut, dengan gercep Tara pun langsung menyiram bensin ke badannya Olive dan mereka pun langsung bergegas pergi dari sana sembari membawa Laura yang sudah lemas akibat tusukan dari Olive. Sampai di luar Olive tarik rambut Tara, lalu mencekik Tara sambil bilang kalau dia mencintaimu Tara. Dylan meletakkan Laura dulu di tanah, lalu Dylan mengeluarkan korek api. Lalu melemparkan pemantik api ke tubuh Olive yang sudah dilumuri dengan bensin. Namun ketika Dylan dan Tara menyaksikan kematian Olive, tanpa diduga psikopat Popeye membunuh Laura sembari memanggil nama Tara dengan harapan agar si Tara ini ingat kepadanya. Tapi bukannya mengingat masa kecil mereka dulu, Tara malah berlari ke arah traktor dan bersiap untuk menggiling tubuh Johnny. Dylan juga berhasil jatuhkan jangkar ke dalam sungai yang rantainya mengikat kaki Popeye. Popeye berusaha bertahan agar tidak masuk ke dalam sungai. Dengan penuh emosi Tara langsung gas traktor ke arah Popeye, dan Popeye pun lewat di tangan orang yang dia cintai. Merasa keadaan sudah membaik meskipun harus kehilangan teman-teman dan kedua orang tuanya, Tara langsung membuang kunci kabin ke danau tersebut. Akan tetapi di saat Tara dan Dylan akan bergegas pergi dari sana, tiba-tiba kunci kabin itu malah terlempar kembali ke arahnya dan ternyata Popeye masih hidup. Tara langsung dibekap oleh Popeye. Dylan hanya bisa teriak dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan seperti yang saya bilang tadi, ceritanya memang agak sedikit melenceng di mana kalau di kartun Olive itu harusnya pacarnya si Popeye tapi di film ini dia malah menjadi kakaknya Popeye. Ya namanya juga film ya, gimana lagi, admin MAH menikmati aja filmnya. Tunggu film selanjutnya. Oke, makasih.